Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir pantai barat Sumatera, hiduplah seorang janda miskin bernama Mak Mandar bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin sudah ditinggal ayahnya yang meninggal karena sakit. Sejak saat itu, Mak Mandar bekerja keras, menggarap ladang milik orang lain, menjual kue ke pasar, dan menjahit pakaian demi menyambung hidup mereka berdua. Malin adalah anak yang cerdas, rajin, dan penuh kasih kepada ibunya. Sejak kecil ia membantu ibunya bekerja, mencari kayu bakar, dan menjual ikan hasil tangkapan mereka. Meski miskin, Malin tumbuh menjadi pemuda tampan dan kuat. Orang-orang di desa menyayangi Malin karena kesopanannya. Namun Malin sadar bahwa kehidupannya di desa terbatas. Ia sering memandang laut lepas sambil berangan-angan. Di benaknya, kehidupan di seberang sana pasti jauh lebih menjanjikan. Ia ingin mengubah nasib, keluar dari kemiskinan, dan memberikan kehidupan yang layak bagi ibunya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari luar negeri berlabuh di pelabuhan dekat desa mereka. Malin melihat peluang. Ia pun mengutarakan niatnya kepada sang ibu. "Mak, izinkan Malin merantau." Malin ingin bekerja di kapal itu, belajar berdagang, dan mencari rezeki di negeri seberang. Suatu hari, Malin akan kembali membawa kemakmuran untuk kita. Mak Mandar terkejut, namun ia tahu bahwa anaknya sudah besar dan harus menjemput takdirnya sendiri. Dengan berat hati, ia mengizinkan Malin pergi. Ia membekali Malin dengan sepotong kain lusuh, warisan ayahnya, dan sebungkus nasi bungkus seadanya. "Anakku, pergilah. Tapi jangan pernah lupakan ibumu ini, apapun yang terjadi." Malin mencium tangan ibunya dan berlayar bersama kapal dagang itu, meninggalkan kampung halamannya. Tahun demi tahun berlalu. Di negeri seberang, Malin bekerja dengan tekun. Ia belajar berdagang, membaca pasar, dan membangun jaringan. Perlahan tapi pasti, ia naik pangkat dan akhirnya memiliki kapal dagangnya sendiri. Ia menjadi saudagar muda yang kaya raya dan dihormati. Dalam perjalanannya, ia jatuh cinta pada seorang gadis bangsawan, anak dari saudagar besar. Keduanya pun menikah dalam pesta megah. Malin kini hidup dalam kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan semasa kecil. Namun dalam hatinya, ia menyembunyikan masa lalu. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa ia berasal dari keluarga miskin dan hanya anak seorang janda nelayan. Suatu hari, Malin memutuskan untuk berlayar kembali ke daerah asalnya untuk urusan dagang. Kapalnya yang megah berlabuh di pelabuhan desa tempat ia dilahirkan. Kabar bahwa seorang saudagar kaya datang bersama istri bangsawannya menyebar ke seluruh penjuru desa. "Malin, Malin, anakku," serunya sambil menangis, namun Malin terkejut dan malu. Ia takut istri dan anak buahnya tahu bahwa ia adalah anak seorang janda miskin. Ia menolak sang ibu dengan dingin, "Wanita tua, aku tidak kenal engkau. Jangan mengaku-ngaku ibuku." Mak Mandar tertegun. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya anak yang ia besarkan dengan susah payah kini menolaknya di hadapan orang banyak. Dengan hati hancur, ia berlutut dan menengadah ke langit. "Ya Allah, jika dia benar anakku, Malin Kundang, maka tunjukkan kekuasaan MU. Kutuklah dia karena telah durhaka pada ibunya." Langit tiba-tiba menggelap. Awan hitam menggulung, angin bertiup kencang, dan gelombang laut mulai mengamuk. Petir menyambar-nyambar. Orang-orang panik. Kapal Malin pun terombang-ambing, lalu dihantam badai besar. Dalam sekejap, tubuh Malin yang sedang berdiri di dermaga menjadi kaku. Ia menjerit, namun tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Sang istri pun pingsan, dan kapal Malin karam ditelan laut. Kini, di sebuah tebing di tepi pantai, berdiri batu besar menyerupai manusia berlutut. Warga setempat percaya itu adalah Malin Kundang, yang dikutuk menjadi batu karena telah menyakiti hati ibunya sendiri.